Jaksa hadirkan 3 saksi meringankan untuk Mas Beci di persidangan pada sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa Mosu Beci Azal Sani, MSAT, alias Mas Beci. Hari ini Kamis tanggal 15 September tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum, JPU, hadirkan 3 saksi ade cas atau saksi meringankan. Dalam agenda tersebut, salah satu saksi menyodorkan bukti foto dan rekaman video korban yang dianggap kontras dengan laporannya tentang dugaan asusila. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ahmad Jaya menuturkan, dalam sidang kali ini ada 3 orang saksi ade cas atau saksi meringankan yang dihadirkan pihaknya. Para saksi itu, diakuinya ada dalam berkas acara pemeriksaan. Iya, ada 3 saksi ade cas yang kita hadirkan. Ketiga saksi meringankan itu memang ada dalam berkas, ujarnya, Kamis, 15/9. Disinggung soal keterangan para saksi itu, Jaya menyatakan jika hal yang biasa jika saksi ade cas tersebut memberi keterangan yang dapat meringankan terdakwa. Sebab, saksi ade cas itu memang menjadi bagian dari hak terdakwa. Ia biasalah itu, menguntungkan terdakwa, tambahnya. Sementara itu, Ketua Tim Pengacara MSAT, I Gede Pasek Suardika mengatakan, ketiga saksi ade cas yang dihadirkan jaksa cukup menguntungkan kliennya. Apalagi, untuk memperkuat keterangannya, salah satu saksi menyodorkan bukti foto dan video tentang keadaan korban pada hari yang sama saat ia mengaku terjadi tindakan asusila oleh MSAT. Jadi keterangan mereka ini cukup meringankan terdakwa. Apalagi, salah satu saksi menyodorkan gambar yang memperlihatkan korban tengah beraktivitas di klinik kesehatan, pada hari yang sama di mana ia melaporkan telah dilecehkan oleh Mas Beci, tandasnya. Dalam gambar yang ditunjukkan itu, tambahnya, korban terlihat tidak sedang mengalami tekanan mental sebagaimana seseorang yang baru saja dilecehkan secara seksual. Dalam gambar juga terlihat, jika korban dalam situasi sedang mendapatkan bimbingan dari seniornya. Bimbingan tersebut, dilakukan di teras klinik yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara pencabulan. Ini dia sedang dapat bimbingan dari seniornya di klinik. Ini di terasnya, dan ada satu adegan di mana dia tertawa-tawa. Tidak tampak sama sekali tertekannya, sebagaimana orang yang baru saja dapat pelecehan. Gambar ini diambil pada tanggal 18 Mei tahun 2017, hari di mana ia mengaku dilecehkan, ujarnya. Dari para saksi inilah kemudian diketahui adanya aksi sosial yang kerap dilakukan oleh Mas Beci. Ia mencontohkan, jika ada pasiennya yang dianggap tidak dapat disembuhkan oleh kliniknya, maka ia akan mengirim pasien tersebut ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih lengkap. Biayanya semua akan ditanggung oleh Mas Beci ini. Dan keterangan ini disampaikan oleh para saksi tadi, pungkasnya. Soal proses interview yang selama ini turut menjadi persoalan, Gede menyebut dalam kesaksian 3 saksi ini terungkap bahwa proses interview itu justru dilakukan pada siang hari. Itu pun, tambahnya, dilakukan di teras gubuk Cokro Terapi. Soal interview terungkap dilakukan siang hari dan dilakukan di teras gubuk Cokro Terapi dan disaksikan banyak senior-seniornya. Durasinya juga sekitar 10-15 menit. Hampir semua saksi soal ini berkesesuaian yaitu interview siang hari, di teras, dan hanya saksi korban saja mengaku berbeda. Padahal banyak saksi sampaikan melihat korban yang sama dengan yang lain tempat dan waktu interviewnya, tandasnya.